Dari Samudra Pasai hingga ke Udah, tak jauh dari ladang gas Arun, di desa Minye Tujoh, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, bersemayam seorang ratu. Di pusaranya terpahat nama Malikah Nur-ilah atau Nurilah. Ia mangkat pada tahun 1380. Nurilah tidak saja menjadi ratu di Pasai, tapi juga Kedah yang terletak di seberang Selat Malaka, di pantai barat semenanjung Tanah Melayu. Jejaknya jelas terpahat pada dua batu nisan yang terpahat huruf Arab dan Jawi kuno. Banyak sejarawan yang sudah meneliti nukilan informasi yang terpahat di nisan sang ratu. Di antaranya, Prof. Dr. Hussein Jayadiningrat, kemudian Dr. Otman Yatim pakar arkeologi Islam Malaysia bersama Abdul Halim Nasir. Otman Yatim dan Abdul Halim Nasir berpendapat, berdasarkan inskripsi yang terpahat pada nisannya, Ratu Nurilah wafat pada Jumat, 14 Zulhijjah tahun 781 Hijriah. Inskripsi nisan itu juga sudah diteliti oleh Stutterheim dan dimuat dalam Akta Orientalita, Leiden, tahun 1936. Inskripsi pada nisan Ratu Nurilah berdasarkan terjemahan Dr. C. Hoikas bertuliskan, seperti di bawah ini, setelah hijrah Nabi, kekasih yang telah wafat, 781 tahun, bulan Zulhijjah, 14, hari Jumat, Ratu Imanuwerda rahmat Allah bagi Baginda, dari suku Barubasa, di Gujarat, mempunyai hak atas Kedah dan Pasai, menaruh di laut dan di darat semesta, ya Allah, ya Tuhan semesta, taruhlah Baginda dalam surga Tuhan. Inskripsi yang terpahat pada nisan Ratu Nurilah ini seakan mensahihkan bahwa, hubungan pertalian sejarah dan budaya antara Pasai di Aceh dengan Kedah di Malaysia sudah terjalin sejak lama. Sejarawan lainnya, Prof. Dr. T. Ibrahim Alfian menjelaskan, Kerajaan Pasai juga memiliki pertalian dengan Kerajaan Majapahit di Jawa. Ia mengutip keterangan Pederu de la Ville, dalam tulisannya, Beach de Terrain Sets van de Heilige Begraafplaats Gunung Jati, 1920, tentang adanya koloni orang-orang Islam di Gresik pada masa itu yang dibawa dari Pasai dan menyebarkan agama Islam di sana. Ibrahim Alfian melanjutkan, nama Pasai juga disebutkan dalam Hikayat Jawa, Tapel Adam, yang menceritakan tentang para pendakwa Islam pertama dari Pasai yang datang ke Majapahit. Di antaranya Syekh Jumadil Kubra keturunan Zainul Abidin, kemudian putra Jumadil Kubra yang tertua dikenal sebagai Maulana Ishak. Dalam naskah itu mereka disebut wontening Pase Negeri, anyela maken taya, manjing Islam nate Pase. Kemudian putra kedua Jumadil Kubra yang bernama Ibrahim Asmara, dalam naskah itu disebut sebagai lumampah datang cempa. Islamisasi Majapahit oleh para pendakwah dari Pasai juga diceritakan dalam Hikayat Banjar. Hikayat yang menceritakan tentang pertalian Pasai dengan Majapahit ini, pernah diteliti oleh Dr. J.J. Ras pada tahun 1968. Ia malah menulis disertasi tentang itu dan mempertahankannya di Rijksuniversiteit Leiden. Salah satu kutipan dalam Hikayat Banjar terkait hal tersebut adalah, katakan arah bungsu, barang siapa hendak masuk Islam itu terima masukan Islam itu, jangankan desa itu, meski orang dalam nagari Majapahit ini, namun ia hendak masuk Islam itu.